Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyhi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Nahmaduhu subhanahu ala jazili in'amihi haqqa hamdi wa nashkuruhu subhanahu ala ghaziri fadlihi haqqa syukrih. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi ma 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin hadirat salihin salihat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bersyukur kepada Allah, kita hadir di tempat yang mulia ini semata-mata karena pertolongan Allah, inayah Allah, hidayah Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita. Dan mudah-mudahan kullu ni'matin, setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, tuzidu ta'atuna ilallah, menjadikan sebab bertambahnya ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah hakikat daripada an-ni'mah, kenikmatan. Adapun kenikmatan yang membuat kita jadi lalai dari Allah, jauh dari ibadah, jauh dari agama, maka hakikatun nikmatu hiyal musibah. Hakikat nikmat itu tersebut adalah musibah. Dan tentu sebaliknya, setiap musibah yang menimpa kita seorang mukmin, dengannya kita bersabar, bahkan bersyukur, memuji Allah, memuja Allah subhanahu wa ta'ala, tambah dekat, tambah taat kita kepada Allah. Fa haqiqatul musibah hiya nikmah. Hakikat musibah itu malah adalah nikmat. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, ala kulli hal nahmadullah ta'ala. Dalam keadaan seperti apapun kita ingin terus memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah karena sebagaimana tadi disampaikan, la haula, tidak ada daya menolak setiap keburukan, wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk mendatangkan satu pun sebizarrah kebaikan illa billah, kecuali semata-mata karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Salihin salihat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan masih di dalam pembahasan tentang makna isti'adzah, ya, berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang memerintahkan kepada kita hambanya untuk berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 200, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun, apabila syaitan memberikan godaan kepadamu dengan satu godaan, maka perintah Allah adalah fasta'idz billah, maka berlindunglah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena tidak ada satupun kekuatan syaitan berarti kepada hamba Allah yang berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berlindung dari bisikan syaitan, ya, bisikan-bisikan syaitan kita masih hafal dari depan tentang apa? Tentang masalah akhirat. Dibuat kita ragu tentang masalah akhirat, tidak yakin tentang adanya akhirat, tidak tertarik dengan pahala, tentang surga. Itu bisikan dari depan. Bisikan dari belakang tentang apa? Tentang at-tama' fid dunya, al-raghbu fid dunya, hubbud dunia. Terus bisikan dari belakang itu menghantui kita untuk hawak. Hawak itu apa, Pak? Bahasa apa hawak itu? Tamak, hawak, ya. Ya, enggak pernah merasa cukup. Tidak ada
qanaah, nggak ada ridhonya, ya. Jangankan yang kecil, yang besar pun tidak diridhoi. Jangankan yang sedikit, yang banyak pun tidak merasa cukup, tidak ridho. Terus aja bisikan di belakang, nah itu. Dari kanan, bisikannya adalah apa? Dibuat kita ragu, ada syubhat-syubhat masalah apa? Agama. Dibuat bingung tentang masalah agama, tentang ibadah. Ya, debat terus masalah ibadah, no akhirnya tidak ibadah. Ya. Almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi cerita di masjidnya, dulu katanya ramai di tempat kami antara yang kunut dengan yang tidak kunut. Alhamdulillah mulai saat ini, kata beliau, tidak lagi ramai karena tidak lagi pada sholat di masjid katanya. Jadi kunut tentu kunut tuh sholat di masjid gitu ya. Nah, itu target daripada syaitan. Ya, artinya apa? Munculkanlah persoalan-persoalan yang kemudian akhirnya menjauh, tujuannya menjauh daripada agama, menjauh daripada ibadah. Yang tepuk tangan yang mereka itu tuh mendingan tong salat sana ya daripada ribut wahai. Dari kiri apa? Bisikan apa? Bisikan berbuat maksiat, bisikan berbuat maksiat. Ada terus dorongan maksiat terus ya. Istiqomah terus ada aja peluang dibuka oleh setan lewat apapun bentuk maksiatnya ya. Ushhilahumul ma'asi ay uzayyinuhum bil ma'asi, dibuat ada syahiyah itu selera, baik selera kuliner, selera hobi, selera apapun itu bentuknya yang menjurus kepada maksiat ya. Dan juga uzayyin yakni dihiasi sehingga maksiat tidak seperti maksiat, haram seperti halal, sampai cadel ini halal apa haram, halom gitu ya, karena bingung. Gak bisa tegas ini halal apa haram. Haram sih ngan ada ngan, ada tetapinya ya, banyak tetapi tidak dan sebagainya. Akhirnya bingung dia untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, itu tazyin dihiasi dalam bentuk dipoles sehingga tidak terlihat seperti sebuah maksiat. Nah, bisikan-bisikan ini akan lemah ya, bisikannya akan menjadi lemah ketika apa? Fasta'idz billah, hendaklah engkau meminta perlindungan kepada Allah ya. Fasta'idz, maka isti'adzah ini adalah perintah. Isti'adzah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta thalabul aud, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya inna kaidasyaitani kana dha'ifa, sesungguhnya makarnya syaitan itu lemah. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, syaitan posisinya dengan manusia kemarin kita sudah bahas, ada yang memusuhi syaitan, menjadikan syaitan sebagai musuh, dan itu yang harus kita lakukan. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Hei, kata Allah, hei manusia, syaitan itu musuh nyata buat kamu. Fattakhidhuhu aduwa, tetapi kebanyakan manusia tertipu oleh syaitan karena dia pura-pura sebagai kawan. Jangankan kita, Abul Bashar, bapaknya manusia yakni Nabi Adam alaihissalam, terbujuk oleh syaitan. Apa ucapannya syaitan kepada Adam? Inni lakum nasihun amin, saya ini penasehat terpercaya katanya. Nah, ini ucapannya siapa? Syaitan ya. Orang tuh kalau terus-terusan dijejali, diomongi ya, dibisiki, dari menentang jadi mulai ragu, dari ragu jadi mulai biasa, dari biasa akhirnya tertarik ya, dari tertarik sudah terjerumus. Dan dalam hal ini syaitan harus kita akui bukan istiqomah itu ya apa ya, asal tepandas bilang istiqomah ya, sabar gitu, pantas gitu ya, kuatlah ya, kuat, daya tahannya luar biasa ya, tidak pantang menyerah syaitan, terus berbagai, kan musuh dengan Adam itu, musuh. Adam tahu, Hawa tahu
Ini musuh, syaitan itu musuh, tapi kok bisa akhirnya dibujuk? Kenapa? Daya tahannya kuat. Dendam kesumatnya membuat dia sanggup bertahan. Jadi Bapak Ibu jangan pernah merasa aman, itu poinnya. Jangan pernah merasa aman. Aman, insya Allah semua jauh lah, surga Firdaus mah minimal lah gitunya. Oh itu itu terkena tipu daya syaitan. Ya, dan syaitan itu perkataannya menipu. Qaulan ghurur, perkataan-perkataan syaitan itu menipu. Ya, dalam semua sisi dia tipu kita. Dia tipu dengan kenikmatan yang sesaat, dia tipu kita dengan kenikmatan yang parsial, dia tipu kita dengan kemewahan, dengan popularitas, tipu kita semua. Ya, tetapi sayangnya banyak di antara kita yang tertipu dan mau terus ditipu lagi. Padahal Allah memberikan janji kepada kita, dan syaitan pun menegaskan, innallaha wa'adakum wa'dan haqqa, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kalian janji, wa wa'antukum wa'da, dan aku pun memberikan janji, fa akhlaftukum wa'din, aku mengingkari janjiku. Nanti ini pidatonya syaitan nanti ketika di neraka. Kepada siapa? Kepada para pengikutnya yang menuntut pertanggungjawaban syaitan. Kata syaitan, la talumuni walumu anfusakum, kalian jangan mencela saya, menghina saya, menuntut kepada saya, tapi celaklah diri kalian sendiri. Kenapa saat Allah berjanji kepada kalian dengan surganya, dengan pahalanya, dengan kebahagiaan yang hakiki, kita tidak yakin, tapi kalian mengikuti janji-janji semu yang aku berikan kepada kalian. Itu ucapan syaitan. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, poinnya adalah kita harus menjadi termasuk di antara orang-orang yang menjadikan syaitan sebagai aduwwum mubin. Artinya apa? Musuh yang nyata. Kalau musuh yang nyata berarti kita harus punya persenjataan, kita harus punya persiapan, kita harus waspada terus. Ya, jangan pernah menganggap bahwa kalau kita ke masjid akan lempang-lempang aja. Kalau sudah di masjid akan santai-santai saja. Kalau lagi sholat akan biasa-biasa. Enggak. Ya, setiap ibadah, setiap amalan akan datang syaitan. Ya, minimal apa? Satu, menggagalkan ibadah kita. Kalau nggak bisa, dipalingkan niat kita. Kalau masih nggak bisa, dibuat kita nggak khusyuk, dibuat kita mikir macam-macam. Makanya dari mulai takbir pertama Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, kira-kira ingat apa tadi? Ya, baru aja belum takbir sudah ingat yang lain gitu kan? Allahu Akbar, hujan tadi tuh, ingatnya langsung hujan. Ya, motor, segala macam. Ya, setiap gerakan ini ingat bukan Allah Subhanahu wa taala. Itu syaitan. Termasuk bagaimana merubah niat kita. Ya, makanya di sini sekali lagi syaitan nggak akan diam, maka kita pun jangan diam untuk senantiasa waspada. Nah, ini posisi kita dengan syaitan. Fattakhiduhu aduwa. Jadikan syaitan sebagai musuh. Harus sepakat ini. Kita punya musuh namanya syaitan. Karena ada yang menjadikan syaitan sebagai ikhwan. Apa artinya ikhwan? Saudara. Bahkan dijadikan sebagai best friend. Ya, my best friend is syaitan, gitu kan? Ini my best friend, ya. Ilhamnya, wahyunya dari syaitan. Memang cerdik kalau dia sudah memberikan usul, tapi usulan maksiat paling hebat, gitu ya. Ada orang kalau ngasih ide, pokoknya ide tentang kejahatan, ide keburukan, cerdik, cerdas. Nah, itu dia dapat wahyu dari siapa? Syaitan. Koruptor-koruptor yang ahli, pandai, jago gitu ya, oh itu best friendnya syaitan, wahyunya dari syaitan. Cerdiknya dia itu bukan cerdik ya, liciknya itu dapatnya dari siapa? Syaitan. Syaitan gurunya itu. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qaul. Kata Allah, sama disebutkan memberikan wahyu antara satu dengan yang lainnya, dari satu kawan kepada kawan lainnya. Maka di Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menjadikan syaitan sebagai saudara, maka dia memang inspiratif dalam masalah apa? Keburukan, inspiratif dalam masalah kejahatan. Ya, cara membobol rumah, itu terus berkembang sampai sekarang kan, dikembangkan. Ya, padahal rumah sudah dikunci, gerbangnya juga sudah digembok, gemboknya pun sudah
gembok lagi gitu ya, tapi masih bisa bobol. Ya, sekarang masya Allah berkembang. Ya, lewat media, lewat informasi orang jadi tahu, oh gini cara mecahin kaca. Saya tahu cara mecahin kaca mobil itu di media itu ya. Ternyata kalau mau ini tuh pakai apa? Kalau tidak tahu bubuk itu ya, lempar langsung pecah. Ya, kejahatan terus. Nah, ini menjadikan syaitan sebagai saudara. Nah, maka kita harus harus berlepas diri. Jadi berlepas diri daripada syaitan. Ya, aku berlepas diri pada syaitan. Termasuk, mohon maaf, kalau ada orang-orang yang punya leluhurnya ngukut syaitan. Ya, ngukut syaitan. Ya, artinya apa? Dia memperbudak dirinya dengan syaitan. Nah, biasanya nanti akan jadi jin nasab itu. Jin nasab. Ya, jadi kakeknya, buyutnya misalnya dulu kerjasama dengan jin, dengan syaitan, diperbudak akhirnya oleh syaitan. Si kakeknya meninggal dunia, itu akan turun. Kalau enggak ke anaknya, ke siapa? Ke cucunya. Makanya lahirlah orang-orang yang misalnya bisa katanya melihat gaib, indigo, gitu kan, bisa baca baca telapak tangan, baca wajah. Ini kelihatan nih wajahnya kayaknya nggak punya duit. Memang kelihatan wajah yang nggak punya duit dengan yang punya duit beda. Bukan indigo banget gitu ya. Ya, Rasul. Ini saya lihat bapak-bapak ini, masya Allah, ini lagi pada panen kelihatannya ini ya. Panen. Panen Baji. Ya. Nah, ini karena jin nasab. Ya, jin yang kemudian diturunkan oleh, nah, itu bisa memberikan dua hal. Bisa kemudian seolah-olah memberikan power, energi, kekuatan, sehingga ya misalnya dia nggak pernah sakit, harusnya ketabrak celaka nggak celaka, akhirnya apa? Merasa dirinya hebat. Nah, di situ fitnahnya. Atau sebaliknya ada orang sakit-sakitan terus, ya jodohnya nggak pernah berhasil, ya rumahnya berantakan. Nah, itu karena juga pengaruh bisa dari jin. Nah, memang rugi. Pokoknya kalau orang sudah kerjasama, ya, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni. Ada di antara manusia yang mengambil apa? Pertemanan, meminta perlindungan kepada bangsa jin. Fazaduhum rahaqa. Yang ada malah menambah dosa. Dan ketika dia meninggal, ya, ketika meninggal itu akan turun kepada anak keturunannya. Nah, ini harus melakukan istibra, ya, melakukan perlepasan diri. Saya berlepas, ya, dari semua yang diwariskan, dari semua yang dititipkan atau semua yang dilemparkan, ya, dari leluhur apabila itu berkaitan dengan syaitan. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang menjadikan sebagai ikhwan syayatin, saudaranya syaitan. Nah, juga di dalam Al-Qur'an kita mengenal yang disebut dengan qarin. Apa itu qarin? Qarin itu teman. Secara bahasa qarin itu artinya apa? Teman. Qarin itu artinya teman. Jadi dia itu memang syaitan yang ditugaskan oleh Allah, ya, bukan, ya, hakikat ditugaskan oleh Allah. Syaitan itu hakikatnya adalah berada di dalam apa? Takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ada syaitan, tidak ada ujian buat manusia. Karena ada yang bertanya, kenapa harus ada syaitan? Gitu kan? Kenapa harus ada syaitan? Kalau tidak ada syaitan, tidak ada ujian. Malaikat tidak pernah berbuat maksiat karena tidak ada yang mengganggunya dan tidak ada kecenderungan untuk berbuat dosa. Maka ketika manusia soleh, dia bisa lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia punya dua kecenderungan. Ada yang menggodanya untuk melakukan perbuatan dosa. Sehingga ketika dia sukses terhindar daripada perbuatan dosa, dia bisa lebih mulia daripada malaikat. Jadi syaitan itu adalah syaitan yang ditugas oleh iblis. Dengan izin Allah dia bisa menggoda manusia dan dia menjadi kawan buat manusia. Ya, dan namun kata Syekh Ibnu Utsaimin, ketika meninggal dunia, ya selesai. Qarin ini kemudian berlepas diri daripada manusia tersebut. Nah, dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 36, ya, wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pemurah,
yakni berpaling daripada Al-Quran, maka kami akan adakan baginya syaitan yang menyesatkan. Maka syaitan itulah yang menjadi qarin, artinya teman yang selalu menyertai. Orang yang berpaling daripada ajaran Allah, berpaling dari Al-Quran, maka teman sejatinya adalah siapa? Syaitan. Nah, namanya qarin. Qarinnya adalah syaitan. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yasabuna annahum muhtadun. Dan sesungguhnya syaitan itu, yakni qarin itu benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan Allah. Dihalangi kita buat ibadah, buat beramal, buat cari pahala, buat sholat, buat ke masjid, buat zikir, buat Al-Quran, terus dihalang-halangi kita. Yasuddunahum 'anis sabil. Lalu wa yasabuna annahum muhtadun. Lalu mereka menyangka bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Nah, sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang pada kami, yakni pada hari kiamat, datang kepada Allah, maka mereka berkata, ya laita baini wa bainaka, aduhai seandainya jarak antara aku dengan dia. Maksudnya kepada siapa? Qarin. Seandainya jarak antara aku dengan dia adalah bu'dal masyriqain, jarak antara timur dan barat. Fabi'sal qarin, karena dia adalah seburuk-buruk teman. Ya, seburuk-buruk apa? Teman. Syaitan ini adalah seburuk-buruk teman, sejahat-jahat teman. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa ketika seseorang berpaling dari agama, banyak maksiat, maka pertemanan dengan qarin ini makin kuat. Ya, qarin itu akan menjadi sumber inspirasi dia, sumber semangat dia untuk berbuat dosa, ya. Karena syaitan qarin ini disebutkan juga dalam surat Al-Baqarah, asy-syaitan ya'idukumul faqra ya'murukum bil fahsya'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan itu menjanjikan kefakiran untuk kalian dan memerintahkan kalian untuk melakukan kemungkaran, ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan dan karunia yang maha luas lagi maha mengetahui. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini qarin. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, hakikatnya setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang qarin, yakni pendamping dari golongan syaitan, dari golongan jin. Lalu para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau juga ya Rasulullah? Ya, aku juga. Tapi Allah membuat qarinku itu aslam, tunduk, ya, artinya masuk Islam, tunduk, ya, sehingga kemudian dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, maka dengan Allah Subhanahu wa taala, kata kuncinya dari pembahasan bahwa ada yang namanya qarin, ada yang namanya jin yang senantiasa menemani kita. Dia akan makin kuat pertemanan dengan kita saat kita mengikuti wahyunya, bisikan-bisikannya, ya, mengikuti jalan pikirannya, ya. Kita bisa membedakan ini dari mana nih, ya. Kalau sesuai dengan hawa nafsu, maka ini berarti bisikan qarin. Makanya kata Al-Imam Asy-Syafi'i, khalifil hawa taslam, selisihilah hawa nafsu maka engkau akan selamat. Ini misalnya kita mau melakukan sesuatu yang diinginkan oleh hawa nafsu, mana? Kalau yang diinginkan oleh hawa nafsu melakukan, maka khalif, selisih itu, jangan lakukan, maka itu yang akan membuat kita selamat. Tapi kalau kita memperturutkan hawa nafsu, wattaba'al hawa, maka itu yang akan membuat kita celaka, membuat kita binasa. Dan Allah Subhanahu wa taala, maka ini persoalan berikutnya yaitu tentang qarin, ya, jin qarin ini. Ya, kita bisa berlindung kepada Allah dengan fasta'id billah, meminta perlindungan, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Misalnya juga ketika kita sholat, tiba-tiba terus-terusan ada bisikan-bisikan, membuat kita kemudian bahkan ada orang lagi sholat, tiba-tiba mikirin tentang siapa yang menciptakan Allah, ya, lagi sholat, kemudian tiba-tiba berpikir tentang siapa yang menciptakan Allah. Di zaman sahabat ada yang begitu, ya, dibuat hal-hal yang membuat dia menjadi bingung tentang sholatnya. Maka
dalam keadaan seperti itu, kalau misalnya kita digoda lagi sholat, ada gangguan-gangguan pikiran yang enggak jelas, enggak menentu, kita boleh kemudian untuk beristi'adzah, lalu meludah 3 kali ke sebelah kiri. Bukan meludah, apa namanya nih? Itu apa namanya? Pak Haji, namanya teh. Gitu lah pokoknya namanya. Ya, meludah tapi tidak. Nah, hati-hati jangan terlalu ke kiri, Bu. Nanti orang yang sholat sebelah jangan ya. Jangan ya. Jadi ke sini sambil mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir. Gitu aja. Tong kaluan naon tapi nah, itu aja. Angin lah gitu ya. Hati-hati ya, jangan salah nih. Ya, jangan salah bila eno tunduh ya ngupingkeun nangke ngaludah lagi kan gitu bahaya. Nah, jadi serem, hadirin hakikatnya serem. Kita serem setan itu bukan lihat wajah nan serem. Ada nggak di sini yang pernah ngelihat wajah setan? Nah, ibu-ibu serem lihat setan itu serem apanya? Yang saya membuat serem itu nih dendam kesumat setan yang akan membuat kita gagal beribadah. Karena kalau wajahnya mah kita nggak tahu. Cek orang Amerika wajahnya pakai dasi, pakai jas, ada taringnya. Gitu kan, keren kan? Kalau orang Amerika, orang Eropa, kata orang Cina, tangannya ini jalannya gitu. Nah, kata orang Indonesia, aya suster ngesot, gitu kan? Aya genderuwo, aya tuyul bayul, aya pocong. Gitu. Jadi kalau kita biar nggak takut, imajinasikan aja setan itu mirip James Bond misalnya, gitu kan? Atau setan itu mirip, jadi nggak takut gitu ada setan. Nah, yang harus ditakuti bukan apanya, bukan penampakannya, tapi bagaimana wahyu-wahyu setan, sifat-sifat setan, perbuatan-perbuatan setan itu kemudian ada di dalam diri kita dan akhirnya kita binasa. Akhirnya kita diperbudak oleh setan. Yang paling parah adalah menjadi hizbus syaitan. Terakhir nih, menjadi apa? Hizbus syaitan. Apa artinya hizbus syaitan? Sudah jadi golongan dan tentaranya setan. Ya, kenapa? Karena hampir dia sendiri menggoda orang lain. Dia sendiri seolah-olah sudah menjadi profesinya sebagai setan. Mata cek setan guys, eta mah teu kudu digoda da geus nggoda anu lain gitu. Ya. Ya, jadi nggak perlu lagi digoda karena dia sendiri sudah menjadi pelaku. Ini sudah tingkatan hizbus syaitan. Lihat di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 19. Istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrullah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Hudya itu artinya delman ya, hudya kusir delman. Artinya istahwada alaihimus syaitan, seolah-olah si manusia ini sudah disetir, dia seperti kuda yang disetir oleh kusir. Jadi dia berbuat apa-apa itu semuanya atas dasar apa? Ya, kusir. Yang jadi kusirnya adalah syaitan. Istahwada alaihimus syaitan. Naudzubillah. Sudah kayak betul-betul semua ucapannya, tingkah lakunya, gerakannya adalah mengajak orang jauh dari Allah, menghalangi orang dari jalan Allah, menghambat dakwah, ya, menyerang para ulama, menyerang orang-orang soleh, memfitnah orang-orang soleh, mengadu domba di antara umat, ya, memecah belah persaudaraan kaum muslimin. Ini udah hizbus syaitan. Ini kita nggak bisa sendiri-sendiri kayak begini. Harus dilawannya dengan apa? Kuatkan ukhuwah, rapatkan barisan, ya, bangun keutamaan dan kemuliaan, saling menguatkan ba'duhum awliya'u ba'din. Ya, makanya di sini disebutkan dalam hadis jangan sampai kita ya ibadah itu sendiri-sendiri, karena kambing yang sendiri itulah yang akan dimakan oleh si singa. Ya, kalau lihat kambingnya ngumpul banyak, itu ya singa akan tahan-tahan dulu begitu. Ya, nah ini yang mengerikan. Kambing hiji, singana banyak gitu. Ini yang mengerikan hadirin. Ya, makanya jangan sendirian beribadah, kita usahakan berjamaah.
sholat berjamaah, makan juga dengan sholat rada ya. Ya minimal makan berjamaah, betul Bapak Ibu. Di rumah itu jangan kita masing-masing suami istri anak panggil bab makan mending berjamaah, karena salah satu keberkahan itu ada di dalam berjamaah. Ya, ada nggak di sini yang makan nggak kenyang-kenyang? Emang aku lah. Sahabat ada yang bilang, Rasulullah kok saya kalau makan nggak kenyang-kenyang. La'alakum tatafarraqun. Kayaknya kalian kalau makan suka sendiri. Ya betul ya Rasul. Alaikum bil jamaah. Yubarak lakum. Makan berjamaah. Sampai masalah makan diajarkan berjamaah, apalagi sholat gitu. Jadi jangan bab makan hungkul berjamaah tuh. Ya, sholatnya munfarid begitu ya. Ya, kalau makan aja diajak berjamaah, apalagi ibadah-ibadah yang lain. Ya, nah, mata Allah kenapa? Karena ada orang-orang yang terkumpul gabung dalam grup Hizbus Syaitan. Nggak tahu sudah ada belum di WA grup itu? Ya, grup Hizbus Syaitan gitu. Sudah ada belum? Kalau alam ya, perilakunya sudah ada. Nah, mereka terus membuat strategi, rencana, ya, berbagai macam strategi rencana agar apa? Islam jatuh, umat Islam berpecah belah, ulamanya kemudian hilang wibawanya. Ya, diruntuhkan segala macam ya. Orang-orang berbuat maksiat, orang-orang nggak mau ke masjid, orang-orang tidak mau ibadah. Itu mereka terus tanpa kita sadari. Ini disebut dengan kelompok apa? Hizbus Syaitan. Karena yang jadi kusir mereka adalah siapa? Syaitan. Kusir mereka adalah syaitan. Skalanya sudah global. Ya, syaitan bukan cuman syaitan Indonesia, sudah kerjasama dengan syaitan Amerika, syaitan mereka biasa musyawarah, mereka disebutkan dalam Al-Quran apa tadi? Yuhi ba'duhum ila ba'din, saling ngasih informasi, saling ngasih ilmu. Ya, jadi syaitan Indonesia belajar dulu ke mana misalnya, gitu ya, yang berpengalaman di mana nih, gitu. Nah, mereka belajar saling memberikan informasi. Ini gimana caranya memecah belah umat Islam nih. Ini bagaimana caranya agar umat Islam tidak mau ke masjid, agar umat Islam malas ibadah, agar ibu-ibu ramai, agar masyarakat ini pecah belah, agar rumah tangga ini hancur. Mereka terus belajar. Jadi baik itu setan dari golongan jin maupun juga dengan golongan manusia. Nah, ini masuk dalam kategori kelompok apa? Hizbus Syaitan. Nah, dalam hadis dikatakan ya, dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus shalah illa qad istahwada alaihimus syaitan. Tidak ada 3 orang di satu kota atau kampung yang tidak mendirikan salat berjamaah padanya kecuali syaitan telah mengendalikan mereka. Ini kalaupun dalam kampung itu cuma ada 3 orang, lalu sholat mereka masing-masing, itu sudah tanda bahwa mereka dikendalikan oleh syaitan. Ya Allah. Maka alhamdulillah di Al-Barokah selalu ada ya, selalu always, tidak pernah never ya. Gitu Pak Haji ya, insyaallah-nya. Alhamdulillah. Ya. Jadi kenapa? Ya, fa'alaika bil jamaah fa inna ma ya'kulu dhi'bul ghanamal qasiyah, maka hendaklah kalian senantiasa berjamaah. Ya, karena serigala itu hanya memakan kambing yang sendirian. Ya, kalau kambingnya sendiri kesepian, nah, syaitan akan mudah untuk menerkam. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya kita merapatkan barisan untuk melawan hizbus syaitan. Ya, kita ta'alau ila kalimatin sawain. Mari kita kembali kepada kalimat yang mempersatukan umat. Ya, kalimat tauhid harus mentauhidkan kalimat. Ya, kalimat tauhid harus mentauhidkan, menyatukan kalimat. Ya, karena ada hizbus syaitan yang berusaha untuk memecah belah umat, menjauhkan umat dari ilmu, dari para ulama dan lain sebagainya. Nah, di mata Allah Subhanahu wa taala itu poin hubungan manusia dengan syaitan. Jadi ada yang menjadikan syaitan sebagai musuh, ada yang menjadikan syaitan sebagai saudara, ada yang kemudian berteman dengan syaitan, ada yang bahkan menjadi kelompok syaitan. Nah, maka sebagai seorang hamba Allah, kita harus betul-betul berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala
agar jangan sampai digelincirkan oleh setan, ya. Istahwadha alaihi syaitan, sampai akhirnya kemudian diperdaya, dikendalikan, dikusiri oleh setan. Nah, ini pemaknaan daripada isti'adah. Saya akan simpulkan pembahasan tentang isti'adah yang kita bahas dari awal. Dari pembahasan yang kita bahas tentang kewajiban beristi'adah, meminta perlindungan kepada Allah, maka yang pertama adalah kita harus senantiasa berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Bukan hanya ketika mau baca Quran, tapi kita terus a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika ada godaan hawa nafsu, dorongan berbuat maksiat, kita ucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, insyaallah. Ya, kalau lihat yang gelap-gelap biasanya ibu apa? Yang poek-poek sieun. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya, supaya setannya sekalian sieun dimakan gitu kan. Syaitan itu melihat kita sementara kita tidak melihat syaitan. Oleh karena itu berlindung kepada Allah, zat yang dapat melihat syaitan. Sementara syaitan tidak bisa melihat Allah. Itu caranya menghadapi syaitan yang bisa melihat kita. Yang ketiga, syaitan adalah makhluk yang paling khabis, yang paling jahat, yang senantiasa ingin menjerumuskan kita sampai sehancur-hancurnya. Maksudnya apa? Harus ada kewaspadaan. Jangan sampai merasa apa tadi? Merasa aman, tenang-tenang saja, sudah pasti masuk surga. Muda poya-poya, tua kaya raya, mati Masya Allah. Nikmat gitu ya Pak Ji ya. Masya Allah, enak gitu. Mungkinkah begitu? Nah itu. Oh insya Allah. Mana ada hadirin? Mana ada hadirin? Ya Allah. Ya Nabi aja, Nabi hidupnya Masya Allah penuh ujian. Lalu kita pengen masuk surga tanpa ujian. Ya. Ahasiban nas ayyutraku ayyakul amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira akan disebut beriman begitu saja sedangkan mereka belum mendapatkan ujian? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan kami sudah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna alladziina kadzabu wa la ya'lamanna as-shadiqin. Maka kami mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dan siapa di antara mereka yang berdusta. Artinya apa? Hidup pasti akan ada ujian. Kita diuji dulu sekarang ya insyaallah dengan adzan Isya. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, ma ba'd. Kita sempurnakan pembahasan kita hadirin tentang masalah isti'adah, berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan. Maka syaitan adalah musuh yang tangguh bagi manusia. Maka tanpa rahmat Allah, pertolongan Allah, niscaya tidak mungkin kita bisa selamat daripada tipu daya syaitan. Jadi nggak bisa kita bermain sendiri, melawan sendiri. Kita tidak bisa melawan syaitan sendiri, maka diwajibkan kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapatkan godaan syaitan, zakarullah, segeralah kita ingat kepada Allah. Ya, ingat dengan janjinya Allah, ingat dengan bisyarah, kabar gembira dari Allah, sekaligus juga ingat dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu insyaallah akan mengerem hawa nafsu, dorongan-dorongan berbuat maksiat. Lalu ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu yang membuat kita hancur adalah dosa. Yang membuat kita hancur, bisikan syaitan, kita berbuat dosa. Yang membuat syaitan hancur adalah taubat. Ya, yang membuat semua rencana syaitan menjadi gagal, hancur hanya dalam satu perbuatan, pekerjaan, maka pekerjaan itu namanya adalah taubat. Jadi ketika seseorang bertaubat, taubatan nasuha, maka kata Nabi SAW, at-taibu minadzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertobat dari perbuatan dosa seakan-akan dia tidak lagi membawa dosa. Artinya bersih. Ya kan, syaitan sudah capek-capek membuat kita enggak sholat sekian lama, membuat kita maksiat, membuat segala macam dosa sudah dilakukan. Ternyata kita bertobat di ujung hayat kita, maka itu meruntuhkan semua yang sudah dilakukan oleh syaitan. Nah, maka syaitan tidak akan pernah berhenti
menjaga orang yang sudah ditarget sejak kecil oleh dia, dan tidak mau sampai kemudian dia berubah dapat hidayah akhirnya husnul khatimah. Maka syaitan akan apa? Terus mengawasi. Nah, di sinilah kita berjuang terus, berjuang mempertahankan iman Islam kita. Ya, menjaga iman Islam kita, bersabar untuk terus beramal, bersabar untuk menahan dari perbuatan maksiat, bersabar daripada ujian-ujian yang muklimah, yang menyakitkan. Ya, karena tiga hal itu bisa menjadi jalan syaitan untuk menggelincirkan kita dari jalan Allah yang lurus. Nah, maka kemudian kita perbanyak istighfar dan kita memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian jauhilah sifat tabdzir. Ya, sebelumnya kita bahas yaitu perilaku mubadzir, karena innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Ya, sesungguhnya orang-orang yang mubazir adalah saudara-saudaranya syaitan. Artinya mubazir di dalam keburukan. La khaira fi saraf wala sarafa fil khair. Tidak ada kebaikan di dalam mubazir, di dalam boros, tetapi la sarafa fil khair. Tidak ada boros di dalam kebaikan. Beda ya. Tidak ada kebaikan dalam pemborosan, tapi tidak ada pemborosan di dalam kebaikan. Artinya apa? Kalau dalam kebaikan fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba untuk berbuat baik. Insyaallah, mudah-mudahan dengan ini kita terlindung daripada godaan syaitan, jebakan syaitan. Semoga Allah selamatkan kita semua daripada tipu daya syaitan. Semoga Allah berikan keinsyafan dalam hati dan jiwa kita. Semoga Allah kuatkan, tanamkan iman yang kokoh di dalam hati dan jiwa kita. Semoga Allah jadikan benci itu kepada kekufuran, kepada maksiat, kepada fahisyah ada di dalam diri kita. Semoga Allah lindungi kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kita, dari seluruh penjuru arah saat syaitan mencoba untuk menghancurkan kita. Semoga Allah hantarkan kita sampai pada masa di mana kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan dengan pemaknaan terhadap basmalah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat. Yang sakit semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pun sakit, jadikan kifarah, penggugur daripada dosa-dosanya. Semoga Allah mudahkan urusan kita, diangkat beban-beban kita, hutang-hutang kita pun dimudahkan pelunasannya. Pokoknya keluar di dunia ini dalam keadaan biqalbin salim, dengan hati yang sehat selamat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.